Di sebuah pedalaman di Pulau Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang hidup miskin dan sudah tua. Mereka hidup tidak kekurangan, tidak juga berkecukupan. Kehidupan pernikahan mereka bahagia. Sang suami bekerja sebagai seorang petani dan sang istri mengurus pekerjaan rumah. Namun alangkah malangnya, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga suatu malam, sang istri berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Gusti Nu Agung, tolong karuniai hamba seorang anak. Hamba berjanji ya Gusti, hamba akan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Walaupun anak itu hanya sebesar jari kelingking. Setelah sang istri merapalkan doanya, hari demi hari berganti. Bulan demi bulan berganti. Bagai suatu keajaiban. Pada akhirnya, sang istri mengandung. Tentu saja sepasang suami istri ini bergembira. Mereka bersemangat untuk menyambut kedatangan anggota baru keluarga mereka. Hari demi hari, bulan demi bulan, dilalui oleh sepasang suami istri ini dengan begitu semangat, sampai akhirnya 9 bulan yang dinanti pun datang. Sang istri akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun betapa malang, keduanya terpuruk dalam keterkejutan mengetahui bayi yang telah lahir, yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka, hanya sebesar jari kelingking orang dewasa. Betapa hancur hati sang istri mengetahui bahwa putra yang didambanya, putra yang begitu diinginkannya, lahir dengan kondisi yang tidak normal. Ya Gusti, mengapa terjadi kepadaku ya Gusti? Mengapa anakku seperti ini? Sang suami yang tak kalah terkejut berusaha untuk setenang mungkin dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bu, tenanglah. Tenanglah, Bu. Kita akan coba rawat anak ini bersama-sama. Kemudian kembali hari demi hari berlangsung. Bulan demi bulan dilalui. Dan tahun demi tahun akhirnya berlalu.
anak mereka, si Kelingking, tumbuh menjadi sosok anak yang memang tidak biasa. Meski sudah diberi makan, dicukupi kebutuhannya, tapi tetap tubuhnya tidak kunjung tumbuh membesar. Ia hanya menjadi anak dengan ukuran tubuh sebesar jari kelingking orang dewasa. Karena merasa malu, mengetahui bahwa anaknya memang tidak seperti anak pada umumnya, kedua orang tuanya berniat jahat untuk membunuh darah daging mereka sendiri. Pada suatu hari, sang suami berniat mengajak putranya ke sebuah hutan dan tersirat niat untuk melenyapkan darah dagingnya sendiri di hutan tersebut. Ia lalu mengajak sang putra dan memerintahkannya untuk menunggu. Kelingking, tunggulah di samping pohon ini. Ayah akan menebang pohon ini dan menjadikannya kayu bakar di rumah kita. Baik, Ayah. Dengan penuh patuh kepada sang ayah, sekelingking berdiri menunggu di depan pohon besar tersebut. Ia menunggu dan menunggu, sedangkan sang ayah dengan semangat menebang pohon besar itu. Dan benar saja, pohon itu berhasil menimpa sang putra. Hatinya gembira melihat sang anak mati tertimpa pohon tersebut. Dengan riang gembira ia berlari menuju ke rumahnya. "Ibu, ibu, lihatlah ibu. Aku berhasil membunuh si kelingking, ibu," ujar sang suami. "Benarkah ayah? Wah, kalau begitu hari ini adalah hari keberuntungan. Ayo kita makan, ibu sudah memasak makanan enak untuk ayah." Keduanya menikmati hidangan tersebut tanpa mengetahui bahwa sang putra dalam perjalanan pulang dengan membawa kayu yang sudah terbelah rapi, yang niatnya memang akan dijadikan kayu bakar di rumah mereka. Mereka terkejut bukan main. Bagaimana bisa? Bukankah ayah bilang ayah telah membunuhnya? "Iya, ibu, iya. Ayah yakin ayah telah membunuhnya. Ia tertimpa pohon itu, ibu." Namun tak habis akal, sepasang suami istri ini kembali menyusun rencana untuk bisa membunuh darah dagingnya kembali. Pada suatu sore, sang ayah kembali mengajak putranya untuk bermain di sungai. Niatnya adalah untuk mengumpulkan batu yang akan dijadikan pondasi rumah. Tentu sang anak bersemangat karena di pikirannya, Wah, kayaknya kita bakal tinggal di rumah baru nih. begitu pikir si kelingking. Hanya saja dia tak tahu jika pada sore itu ayahnya berniat menggelindingkan batu besar menuju badannya. Dan ya, tentu rencananya kembali berhasil. Batu itu menggelinding dan menimpa tubuh si kelingking. Lagi dan lagi, riang gembira menutupi hati sang suami. Ia berlari menuju rumah. "Ibu, ibu, ibu, ayah kembali berhasil menimpa si kelingking dengan batu besar." Wah, pasti kali ini rencana ayah berhasil. Ibu sudah memasak makanan yang lezat. Kita akan makan malam enak malam ini.
ujar sang istri. Namun 1000 namun, telak dan kalah ketika mereka sedang menikmati hidangan santapan malam mereka. Tanpa aba-aba, putra mereka si kelingking masuk dan ikut bergabung dengan makan malam tersebut. Tentu saja mereka terkejut, baik sang istri maupun sang anak. "Loh, kok kalian memandangku seperti itu?" ujar si kelingking. Sampai pada akhirnya sang istri dan sang suami akhirnya sadar. Mereka tersadar bahwa merekalah yang meminta kepada Tuhan untuk dianugerahi anak bagaimanapun bentuknya. Dan mereka juga berjanji bahwa mereka akan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka akhirnya menyesal. Hati mereka hancur mengingat doa mereka dahulu yang pernah mereka ujarkan. Mereka kembali berikrar bahwa mulai sekarang mereka akan menyayangi dan merawat si kelingking dengan penuh kasih sayang, layaknya mereka dahulu meminta seorang anak kepada Yang Maha Kuasa. Dan pada akhirnya keluarga tersebut hidup bahagia untuk selama-lamanya. Wah, Opa! Kenat so.